roomnya pos. Ini tiba-tiba si Angga naik nyerocos masalah undang-undang konsumen, dilarang mereview. Jelas-jelas di situ wajib mereview. Coba. Jadi para owner jangan anti Gua kritik tanya. ya. Iya benar. Gue tanya nih sama Bang Modi, sama Pak Rory, sama Pak Roro, sama Bang Tom ini. Kira-kira tutup mulut itu pemerasan atau bukan? Karena Angga bilang tutup mulut itu pemerasan. Benar, dia tutup mulut pemerasan berarti dia mengasih secara ikhlas. Ya, Kalau unsur tidak masuk. yang enggak lah nggak masuk. Karena sebelum kita berbicara panjang kali lebar itu harus dengan detail gitu. Pemerasan itu Iya. Berarti kan tutup mulut itu kan membungkam. Unsurnya seperti apa? Jangan kelihatan cerdas tapi uunnya itu lebih nampak gitu. Itu maksud Bang, turun saya. dulu Bang ya. Bang Angga diam ya Bang. Halo. Aku mau turun dulu Bang. Ayo. Iya Mas Tommy. Ya, oke, sehat-sehat Bang. Yo, assalamualaikum. Siap Mas Tommy. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Jadi ya ini ya, nyerocos. Asal kalau berbicara dengan saya tolong jangan asal-asal ya kalau berbicara dengan saya, sesuai fakta. Undang-undangnya mana? Tunjukin ke saya kalau kalian pintar. Tunjukin ke saya. Anjir, enggak, lu Tolong aja baru tunjukin. belajar dari Google enggak? Lu Kalau nggak usah enggak, sok-sokan. kalau gini ya, Lu kalau nggak usah misalkan sok-sokan. nggak tahu Lu nggak undang-undangnya, usah sok-sokan. tolong Jangan tunjukin sok ke saya. bersuara, Kalau tapi misalkan lu kalian nggak paham. narasi Jangan argumen, sotoy tentang jangan hukum, debat tapi lu dengan nggak saya. paham. Kalian itu nggak punya bukti, nggak ada Dasar. faktanya. Iya, lu Tolong nggak usah dong. banyak, Ini nggak usah masalah banyak KC nyerocos. 183. Lu belajar dulu, baca dulu undang-undang konsumen. Coba lu belajar dulu, biar nggak malu. Jangan sok pinter, ya. Minimal otaknya dibawa, ya. Yang letaknya di bawah itu kamu, mana pasal namanya, tunjukin undang-undangnya, tunjukin undang-undangnya, lu baca dulu pasal konsumen yang katanya mereview, tunjukin undang-undangnya, tunjukin kalau kamu pintar, tunjukin kalau kamu pintar, nggak usah ngajak ribut ya. Kalau misalkan belum tahu tunjukin apa-apa ke jangan saya. sok pinter. Kalau kamu pintar, tunjukin Nggak ke usah saya. sok pinter, nggak usah Nggak sok akan pinter. bisa, lu cari sendiri undang-undang lu mah konsumen nggak akan apa? bisa. Coba baca. Undang-undangnya tunjukin. Ya udah lu Tunjukin baca ke saya. sendiri. Lu belajar. Kamu nggak bisa, Pororo. Belajar Kamu tuh nggak membaca bisa. undang-undang Kamu konsumen nggak- itu isinya apa kamu nggak- aja. Ya. Nggak usah Kamu nggak akan sok-sok di bisa sini sok-sok pinter. Kalau lu ngerasa pinter berdebat tuh nanti sama Pak Fahmi ya. Imo. Hah? Jangan Ya. Ini Ya osir. udah, lu kalau sok pinter tuh nanti Mas, belajar jangan sama imut Bapak ya. nih ya. Siapa pengacaranya? Sini tunjukin. Mana undang-undangnya? Aduh, nampaknya. Sekelas pengacara, Siapa sini coba tunjukin. pengacara? Sekelas Aduh. pengacara siapa aja, tunjukin mana tinggal lu undang-undangnya cek konsumen aja di mereview kemana. Google. So Tunjukin, repot. Aduh, yang tunjukin. aduh. So repot. Lucu ya, nyari panggung, nyari makan, ribut di rumah orang kayak gitu, sok-sokan. Aduh. Kasihan ya. Kasihan banget. Ya. Buzzer di bawah ini ya. Nah ini ada satu lagi RK ini. Coba kita lihat RK. Mau ngomong apa dia? Mau ngomong apa lagi nih? Aduh, kita ketawa yuk. Iya buzzer. Kalau nggak salah nggak mungkin di penjara. Gimana buzzer? Kalau orang nggak salah ya, nggak mungkin di penjara. Gitu aja udah cukup, jangan Duh, bikin duh, ribet. duh, 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 duh. Banyak kok orang nggak salah di penjara. Banyak kok orang nggak salah di penjara. Banyak, lu lihat Loh, tuh mau- kejadiannya di kasus Cirebon, Vina Cirebon. Itu kasus salah tangkap, kasus Korban salah penempatan tangkap tuh. pasal. Ya, lu jangan ini kedepankan asas praduga tak bersalah ya. Gitu. 95% kebanyakan yang di penjara 95% itu apa? salah. Buktinya apa? Yang salah tangkap berapa orang? Kasus-kasus yang Coba udah contohnya di mana salah tangkap itu mungkin satu ya itu dua lalu orang. buta hukum. Selalu Iya itu buta hukum. Lu selalu membela yang salah. Ya. Itulah kalau lu bersuara. Kok pada nggak berbobot yang naik ya? Gitu. Coba suruh kirim itu yang berbobot. kalau itu yang emang bentuknya, betul-betul gitu. ingin menyelamatkan kulit masyarakat, nggak bakalan menerima uang.
Kalau memang hatinya itu murni ingin menyelamatkan masyarakat, nggak mungkin uang itu diterima. Ya lu tanya dong, si RG ngapain ngasih duit? Lu tanya. Si RG ngapain Kan ngasih uang tutup duit? mulut katanya. Uang tutup mulut katanya. Kan jelas. Iya, ini gue ikutin loh. Berbahaya. Gue ikutin loh main Jelas lo. kan produknya berbahaya karena Iya, takut, berarti pelaku kan, suap ya? sama- Pelaku sama suap ya, berarti ya? masyarakat. Makanya Kenapa dia di kasih belakang uang. menerima uangnya? Bukannya Yang niatnya mau menawarkan menyelamatkan siapa? masyarakat. RK yang menawarkan duluan siapa? Tutup mulut. RK? Kata si Ya. Angga. Menawarkan apa Yang diancam? menawarkan siapa? Yang Menawarkan apa menawarkan siapa? diancam? Yang menawarkan siapa? Yang mengancam siapa? Menawarkan Coba apa diancam? sebutkan. Pahami dulu. Mengancamnya di Mana mana? ada ditawarkan kayak Pengancamannya gini? di mana? Kalau Sebutkan. mau Coba sebutkan pengancamannya kasih di uang mana? lah. Coba sebutkan pengancamannya di mana? Kalau mau tutup Yang mulut, mengancam itu kasih seperti uang apa? lah. Itu namanya ditawarkan. Yes, yang coba yang menawarkan, tolong dong. Mana ada? Review baik Nah, baik. itu Sama dia kan solusi. Itu menawarkan. saya. Astagfirullahaladzim. Tolong dong take down Ya Allah, titiknya. inilah si RK ini. Ih, Nggak gimana sih mampu RK? dia, nggak mampu berpikir. Coba. Makanya Yang berpikir diambil tuh cuma salah gitu ini. doang. Kalian yang nggak mampu berpikir, coba paham. Aduh, RK, Kalau mau RK. tutup mulut, kasih uang lah. Itu namanya penawaran. Hanya orang-orang yang astagfirullahaladzim. Apa sih sini lagi si Rahmat? Apa Konsumen bebas mereview katanya asal jujur bukan hoax fitnah nih kita itu fitnah. Fitnah dari mananya? Itu jarum suntik itu menyalahi regulasi BPOM ya. Tidak boleh dimasukkan ke dalam kosmetik. Itu yang harus kalian Kalau pahami. menyalahi, Jarum kenapa suntik itu untuk obat-obatan bukan untuk skincare. Gimana sih? Mas yang itu aja masih dibela. Jer. Iya. Kalian yang tadi Angga sama RK bangga ya, saya naikin walaupun sebentar. Iya. Iya, memang benar. Apalagi jangan adu mulut dengan orang tidak tahu hukum. Iya, nggak perlu. Makanya turunin aja. Yang kayak gitu-gitu nggak ada gunanya masalahnya. Karena tahunya cuman tutup mulut, ya kan. Habis itu apa lagi? Tutup mulut, apa lagi ya tadi ya? Undang-undang apa kan tadi? Yang boleh review hanya BPOM. Loh, terus ya kan? Yang boleh memeriksa kegiatan pemerintah. Jadi nanti LSM nggak boleh, ya kan? Pihak-pihak lain nggak boleh. Bolehnya inspektorat gitu. Nah, lu dianggap nggak? Aduh, kok ada gitu kan orang-orang yang gitu ya. Cuma bangsa lu iya, gua kasih panggung ya sebentar doang. Begitu sampai atas ternyata ilmunya nggak ada. Itu Audi meras kok dicicil situ saja. Nah itu benar tuh, namanya juga belajar bayaran. Jadi kekeh membela yang salah si Angga. Undang-undangan konsumen. Nah. Halo Bang Ladusing, Bang Modi, Ngopi gimana dulu, kabarnya hari ini? ngopi dulu, biar kuat menghadapi kenyataan. Iya, biar mereka kuat menghadapi kenyataan. Yang lucu. Sekarang ini kan, iya, Kalau mau tutup Biar mulut nggak kasih kuat. uang lah. Lagi di luar Aduh, ya lagi ampun. ada pertemuan. Oke lanjut. Jadi sebenarnya kayak RK, kayak Angga dan lain-lain itu tidak kuat menerima pernyataan, ya kan, bahwa DRG mengatakan minta direview, ya kan, minta di backup. Ada permintaan, ya. Berarti kan ya. itu kan saling menguntungkan. Nah, dari mana masuk unsur pemerasan? Masa iya? Pemerasan itu ya, yang diuntungkan itu hanya salah satu pihak. Coba buka pasal 369. Kalau mau buka pasal 369 itu. Apa bunyinya di bawah itu? Kira-kira cocok nggak? Masuk nggak? Enggak. Nah itu juga menjadi pertanyaan saya itu. Udah gitu mau disandingin dengan TPPU. Setelah saya baca, setelah saya dengar ya kan, dengan simak, habis dakwaan saya baca juga, dakwaan juga itu banyak yang dihilangkan ya Roy ya. Kayak dia minta di backup, minta di review, jadi nggak dimasukkan ya Roy ya.
ada yang ingatkan 1 tahun nggak dimasukkan. Kemudian tolong dong review baik-baik sama take down PT yang diupload sama Ami itu nggak ada dalam dakwaan. Dari situ aja dia kan emang dokter punya nomor saya dari mana? Nah dari situ aja udah jelas yang mau hubungi duluan RG gitu loh, ya. Nah, Ternak makanya gue RG, bingung, ternak ada geng. percakapan itu, ada percakapan WA yang ngomongin waria tubles, abis itu, apalagi dok, akan hancur kredibilitas sebagai dokter. Nah, di atas bed, di atas itu, bait-bait dia, itu kan di atas tuh. Terus di bawahnya ada sambungan obrolan, terus tiba-tiba RG menghubungi si Mail lah. Berarti kan seharusnya Mail sudah tahu nomor RG dong, nggak perlu Mail itu bertanya, dokter dapat nomor saya dari siapa dok? Nggak perlu lagi nanya seperti itu karena Mail sudah apa WA, bener nggak Ro? Betul. Iya makanya gua Betul, aneh kalau gitu kalau orangnya dakwaannya cermat, itu. iya kalau orangnya cermati isi dakwaan itu paham. Tapi kalau misalkan asal-asal baca doang, yang nggak teliti ya gitu Asbun. Lucu. Iya, ya contohnya si Angga, terus RK, terus Fleming kan gitu. Mereka hanya membaca dakwaan apa sih? Kalau kira-kira dakwaan sudah tepat, yang nggak usah ada lagi pengadilan. Berarti apa yang dikarang, misalnya terjadi namanya manipulasi segala macam dalam dakwaan, ya kan? Seandainya terjadi, ya kan? Ya sudah, langsung masukin aja tuh orang ke penjara. Nggak usah ada lagi pengadilan, langsung eksekusi aja 20 tahun gitu, 15 tahun gitu. Aduh, lucu mereka ini. Cobalah ya disekolahin orang tua itu ya buat pinter, buat mikir, dipakai mikir loh otaknya itu, jangan kayak kebo dicucuk ya kan hidungnya ya kan, habis itu leher dikalungin, ditarik ke kiri, tarik ke kanan ya kan. Terus kalau nanti gue bilang, woi Angga tuh ada tahi depan, makan sana, dimakan sama lo. Itu berarti apa tuh? Berarti orang itu nggak mampu untuk berpikir. Iya. Kasihan ya. Kasihan sih sama orang-orang yang tersesat oleh pemikiran. Itu pendukung si RG. Si Kenji suka nih lihat pendukung A dan B ribut, tapi akan lebih seru nanti antar sesama. Siapa yang ribut? Yehe. Enggak, kita nggak kemakan premingan lu pada ya. Karena apa? Kalian menggiring opini itu mau pada cuci tangan ya, karena nggak mau kasus kalian di up itu. Jadi kita nggak kemakan giringan opini kalian. Iya. Karena kita tahu itu adalah suatu bisnis, suatu kerjasama yang sama-sama saling diuntungkan. Lucu. Kalau misalnya ini ya ketemuan aja, nggak mungkin dong segala macam. Kan perlu meeting segala macam. Ini udah canggih bro, ya kan? Gua ya kan dari Sumatera, mau endorse sama artis, ngapain gua ketemu jauh-jauh? Tinggal gua kirim foto produk, ya kan? Tinggal gua transfer, lu iklanin beres. Ngapain gua pening-pening? Udah canggih bro sekarang, bukan zaman dulu. Mana inilah yang nggak mampu dalam berpikir ya seperti orang-orang itu. Welcome Bang Modi, lagi di mana Bang Modi? Yang mau naik multi aja ya. Kita ngobrol sini, kita bahas nih. Iya. Apapun bentuknya, namanya ini kita kawal sampai tuntas. Karena patut diduga memang banyak kejanggalan dalam kasus ini. Banyak apa ya? Sesuatu hal yang dipaksakan. Kita masyarakat tidak boleh namanya melihat sesuatu hal yang zolim
yang terjadi di dalam negeri ini, apalagi ini berhubungan dengan aturan pemerintah, aturan negara. Banyak kok yang korban salah tangkap, korban yang tidak bersalah di penjara itu banyak. Jadi kita jangan sampai kecolongan. Oh, hakim nggak pernah akan bersalah segala macam. Oh, kata siapa? Kata siapa? Contohnya tuh, yang hakim yang tiba-tiba 250 T cuma dikasih hukuman 3 tahun. Gila nggak? Jangankan 250 T, 50 T aja deh gue. Kalau cuma 3 tahun sanggup gue. Nggak usah 50 T deh, 10 T. Kan gitu logikanya. Kalau ada ngomongin hakim, Bang, kalau ada yang ngomongin hakim tidak salah, itu cobalah lihat berita. Makanya jangan cuma scroll TikTok itu cuma buat scroll ngerumpi doang. Lihatlah berita itu, kemarin ada hakim yang ketangkep kan, itu kan gara-gara menyebarkan isu untuk yang dulu Indonesia gelap, RUU TNI. Itu siapa itu hakim itu, Bang, yang sudah ketangkep, yang itu perempuan itu loh. Nah itu tuh, itu kan ada itu hakim yang ketangkep menerima suap juga, banyak banget loh. Jadi nggak bisa hukum di Indonesia itu kita tidak bisa untuk menebak bahwa hakim itu keputusannya yang paling benar, meskipun di Indonesia memang hanya keputusan hakim itu bisa dibeli. Abang masih ingat Prof. Mahfud bilang seperti apa? Iya. Hukum di Indonesia itu bisa diperjualbelikan. Tergantung pesanan. Gitu loh. Iya, pesanan. Dari situ, itu bisa dibuat acuan kita. Sedangkan Prof. Mahfud MD itu juga salah satu mungkin bisa dibilang juga berperan di dunia kalangan atas kan. Iya. Seperti MK itu. loh dia tuh, Jadi, MK ya, memang MK ya. berat. Iya. Apalagi sekarang dia wamen di Kemenkumham, itu dia mengatakan sendiri. Jadi hal-hal yang wajar kalau kita selalu waspada dan curiga kepada oknum-oknum. Kalau lembaganya nggak bersalah, kadang-kadang orang-orangnya yang memanfaatkan lembaga itu untuk bersalah. Tuh. Nah, jadi ya, di kasus NM ini juga kata siapa tidak bisa dilakukan dengan hal yang sama, bisa saja terjadi. Makanya kita pantau buktinya itu kita pantau. Jangan seperti yang ada di dakwaan. Kalau Niki mengatakan banyak yang hilang, ini potong lah. Yang viral aja rekaman percakapannya aja banyak yang dipotong, apalagi itu mungkin masih banyak. Tuh coba perhatiin yang viral tuh terakhir tuh, si DRG minta review, terus Mail masih ngomong, terus putus, nggak ada kelanjutannya. Pasti ada itu kelanjutannya, itu obrolannya. Jadi nggak ada tekanan di situ, bahkan mereka ketawa gitu kan, bahkan dia curhat gitu. Mana ada namanya kalau pemerasan itu, orang itu akan ketakutan, bakal paranoid. Nggak ada bahasa-bahasa yang ketawa, senyum, minta tolong, itu nggak ada. Jadi itulah ya, kita dikasih ya, silakan lanjut sini. Bahkan gini Bang, kalau memang dirinya merasa terancam dari awal, kenapa kok sampai ada penyerahan itu? Toh dia pun bukan tawanan, bukan sanderaan, ya kan? Kan bisa untuk melaporkan bahwa diri saya itu terancam, ya kan? Kenapa malah sampai menyerahkan itu kalau memang dia merasa ketakutan, terancam? Harusnya seperti itu dong dari awal ya.
Iya, harusnya dari awal itu begitu. Dan juga begini ya, kalau memang dia merasa ada apa-apa dengan produknya, memang itu ternyata faktanya tidak sesuai, tapi dalam obrolan itu pun ada pengakuan sebenarnya dari dia kan. Nah, ini kan menjadi sebuah pertanyaan gitu kan. Kok bisa gitu kan sampai itu dikatakan itu pemerasan. Aduh, bingung malah gue lah pusing dibuatnya itu kan. Gimana hukum di negara kita ini? Nah, bener bang, kalau memang dia merasa terancam bahwa produknya misal bener-bener itu produk yang bener loh ya aku ngomong, tinggal dilaporkan dong cuap-cuapnya. Hilang suaranya, aduh sih. Iya, nah sekarang pengalihan yang dia bahas bukan produk jarum suntik, malah dia mengalihkan ke serum yang ada pipetnya. Ya Kan kan seperti itu, kan gitu. permasalahan sekarang kan yang kemarin-kemarin permasalahan itu jarum suntik. Kenapa nggak dibahas sama dia? Kenapa sekarang malah bahas serum yang ada pipetnya doang? Ayo, kenapa nggak berani bahas jarum suntik itu? Ayo dong klarifikasi dong, berani. Kalau berani, kalau nggak salah, ayo klarifikasi tuh tentang jarum suntiknya kayak mana. Jangan produk lain yang di-up. Iya, makanya. Tapi itu kan nanti menjadi sebuah bukti ya, Pororo ya di Udah persidangan ada ya. kok produk-produknya nanti dalam persidangan jadi barang bukti nanti. Oh, Walaupun kalian pada ngelak, ya menggiring opini kayak manapun, nanti akan dihadirkan. Di situ nanti ada ahli-ahlinya yang akan menguji, ya. Silakan kalian berpesta, ya. Jelas iya. jarum suntik itu dilarang sama BPOM, nggak bisa. Mau kalian membela seperti apapun, itu sudah menyalahi regulasi. Apapun bahan cair ya, Dokter Tompi pun menyampaikan barang cair yang dimasukkan itu berbahaya, bisa mengakibatkan kematian. Itu dokter. Kalau ini apa? Oh, seorang dokter membenarkan, malah memproduksi. Nah itu seharusnya sadar lah dengan kesalahan. Ini enggak, seolah-olah dijahatkan. Lucu. Ini kalau mau dibedah ya kan. Cuman saya kadang-kadang mau bedah ya kasihan juga sih sebenarnya. Kalau Iya. saya bedah, aduh, habis. Ya, yang lucunya gini Bang, udah jelas dia salah memproduksi produk yang menyalahi regulasi ya. Tapi dengan wajah tanpa dosanya itu selalu memvalidasi diri, mengklarifikasi, seolah dirinya nggak salah, menyalah-menyalahkan orang lain, tapi dia nggak pernah membahas tuh produknya yang overclaim, nggak pernah membahas yang produknya melanggar regulasi. Heran makanya orang-orang yang seperti ini anti kritik. Kalau misalkan owner anti kritik, nggak usah memproduksi kecantikan, udah diam gitu loh, nggak usah menjual secara online, udah aja duduk di klinik, nggak usah menjual secara online kalau anti kritik. Pegang omonganku, kata-kata hukum bisa dibeli, JPU dan hakim tidak Nah, adil. itu nah, Iya, dia pasti. sengaja Bang, dia sengaja menggiring opini. Itu kubu RG, dia sering nyerang Aminiki. Kata-kata hukum bisa dibeli, Berkamuflase dia, JPU dan hakim berkamuflase. tidak adil, itu pasti akan terjadi. Enggak, itu ngompor-ngomporin kita biar kita bercuap-cuap seperti itu. Udah nggak usah ditanggepin, biarin. Berkamuflase itu manusia. Doraemon tuh kok bisa keblokir Doraemon. Kawan gue, aduh, udah berisik gue bisuin aja, iya. Ayo ngobrol lanjut.
Iya, jadi apa ya? Pada ini kurang enak juga. Yang paling penting itu tahu dulu siapa saksi yang bakal meringankan NM, karena Dr. O dan Dr. saksi pihak jaksa. Yang penting itu buktinya komplit, Bang. Kalau Bang Andri mendengar dari percakapan mereka yang bocor, Bang Andri pasti akan bisa menilai juga, karena di situ ada permintaan di review. Maka seperti sebangsa seperti iklan kita menggunakan artis begitu. Dan itu hal yang wajar lah dengan angka segitu kok, 4 miliar, karena penonton dia itu seluruh Indonesia dan produk dia akan dipasarkan seluruh Indonesia, kecuali secara lokal ya, bukan nasional. Daerah ya mungkin yang harga 30-40 juta gitu. Iya, siapa yang ya nanti Bang Fahmi kan ada tuh sebagai pengacaranya, habis itu saksi-saksinya juga ada, termasuk Mail kan, karena itu percakapan Mail gitu. Kalau untuk saksi nggak bisa disebutkan siapa-siapanya ya, soalnya dilindungi. Jadi nggak bisa disebutkan siapa yang akan hadir. Tengok aja kalau misalkan Pak Fahmi speak up baru. Kalau enggak ya nggak berani. Pasti hadir kok. Iya. Kalau dokter yang diperkarakan daripada Mbak Niki. Nah, tuh. Jadi ini bakal seru nih, bakal terbuka semua ini. Makanya saya bilang tadi kan, pejuang keadilan kawal sampai terang benderang. Kenapa? Ya harus terang benderang kalau sudah begini gitu. Mau apa lagi kan gitu. Lo jual gua beli, ya kan? Itu kan bahasa Niki. Lo jual gua beli, dia nggak pernah mundur saat dianuin orang. Niki itu nggak pernah nyenggol orang kalau nggak disenggol. Kita perhatiin, dia itu nggak pernah nyenggol orang kalau nggak disenggol. Dia ngeberontak itu kalau disenggol. Mulutnya memang begitu, nggak usah heran, memang pedes kalau ngomong belak-belakan. Daripada di belakang lebih baik belak-belakan. Tuh. Lagian kalau dia mau meras ya nggak lengkap, banyak yang sudah diperas sama dia, kayak Deviena, siapa lagi tuh segala macam. Bukti ditolak sama dia. Gitu. Mau ngasih berapa waktu itu tolak sama dia. Akhirnya Deviena memperbaiki kan produknya kan. Apa Niki speak up lagi? Enggak. Yang penting diperbaiki. Harusnya ikutin ini Kak Sandy, Kak Sandy siapa tuh lupa lagi. Itu kan produknya overclaim ya, barengan RG, SS sama Daviena. Di situ Kak Sandy tarik produk-produknya, kemudian dimusnahkan depan BPOM. Itu secara transparansi. Dia nggak anti kritik kok orangnya, betul-betul memperbaiki. Sampai sekarang sukses kok usahanya. Iya, kan karena apa? sukses kok. Iya, karena kesalahannya dia ingin memperbaiki apa yang kesalahannya dia yang lalu. Jangan anti kritik. Kalau memang salah produknya perbaiki. Jangan mencari pembenaran. Iya, itu yang harus jadi konsen, karena sampai sekarang belum ada ahli yang mendukung dia. Ya gimana? Orang dia posisi terlapor, kecuali dia yang melapor. Itu loh, Bang Andri. Coba perhatikan, Bang Andri. Semua begitu. Belum ada ahli yang benarkan perbuatan NM. Iya. Maksudnya? Namanya pelapor itu mencari kesalahan. Maksudnya Bang Andre itu karena JPU itu ya? Apa kayak mana? Ya kalau JPU itu kan memang Kalau untuk JPU kan tugasnya memberatkan terdakwa. Memang tugasnya seperti itu. Iya. Cuman kan kita ini yang masyarakat itu bisa menganalisa sendiri, analisa gitu. Mana ininya, apa ceritanya seperti apa gitu kan. Baru kita analisa, logika kita mainkan kan di situ. Nggak bisa langsung memvonis seseorang karena dakwaan, nggak bisa. Banyak juga yang salah dari BAP, banyak juga salah penempatan pasal. Itu yang kini berpikir Itu loh, jangan selalu memvonis seseorang itu dari BAP-an, itu apa dakwaan. Iya. Karena banyak kok yang nggak dimasukkan buktinya dalam isi dakwaan itu banyak.
yang menyangkut pautkan percakapan dengan doktif juga. Harusnya dipisahkan. Kasus Ami ya kasus Ami. Jelaskan dari situ aja pengakuan dari Risa Woteru sama RG aja penjebakan. Udah jelas di situ menjebak. Berarti itu artinya bukan salah 100% salah Ami. Mereka sendiri kok yang mengakui. Iya. Jepo itu buat tuntutan semua dari penyelidikan, bukti-bukti yang tidak diungkap. Nah, banyak bukti-bukti yang tidak diungkap. Makanya sampai 368 berubah ke 369 karena tidak ada ancamannya sebenarnya. Sekarang saya tanya ancamannya di mana? Ancamannya waria tubles sama akan menghancurkan kredibilitas. Ternyata Mail itu kan selesai nih, WA kan diteruskan katanya dari Niki diteruskan ke dokter RG, diteruskan ke dokter RG, ya kan. Abis itu ya kan dokter RG menghubungi Mail. Oh lah, pokoknya ada obrolan segala macam. Tapi kan ada percakapan di awal itu Mail, kalau nggak salah, bener nggak Roy ya? Ini ya, dokter dapat nomor dari siapa? Dari dokter O, bener nggak? Betul. Nah, kan menjadi sebuah pertanyaan percakapan di atas menjadi ambigu. Dia ngomongin kredibilitas segala macem, habis itu ngomongin waria tubles. Kalau memang ada ancaman seperti itu, nggak perlu lagi Mail bertanya. Jadi gimana dok? Paling begitu. Bukan dokter dapat nomor saya dari siapa? Berarti kan dia baru tahu itu nomor dokter siapa? Dokter RG. Iya. Mail belum tahu. Gitu ya. Harus cermati sebelum bilang dakwaan itu benar. Coba cermati. Kata perkataannya, coba cermati. Kalau ahli bahasa itu cermat satu-satunya. Mana nih yang benar? Menyusun nggak ceritanya? Jangan sampai skenario-nya itu tidak menyusun, skripnya dong. Ya, jadi pemain tuh harus belajar ke sutradara. Intinya sih dugaan sih memang ada manipulasi itu. Dugaan ya. Roro ya, kalau aku melihat ya, orang-orang yang sibuk dengan mempertahankan sesuatu yang salah, sebenarnya mereka itu apa ya, nggak ada dasar, nggak ada fakta dan segala macam, hanya menggiring apa yang mereka lihat supaya orang itu agak sedikit apa ya. Jadi mereka ini adalah tim apa ya, tim huru hara yang membuat pemikiran kita itu jadi pecah gitu. Karena begini, mereka sebenarnya sadar dan mereka sebenarnya tahu apa yang terjadi. Serius. Dan dari sisi kiri kanan itu ada yang mungkin melihat kebencian mereka terhadap NM dengan apa yang mereka lihat ya, bukan terhadap kasus tapi apa yang mereka lihat selama ini itu. Ya, bentuk-bentuk penyakit hati. Oke. Terus yang kedua, orang dengan tujuan tertentu yang memang benar-benar ingin menutup kasus ini di posisi NM lah yang paling bersalah. Itu ada. Jadi kalau saya sih melihat orang-orang yang sok pintar, sok tahu, padahal sebenarnya basically mereka adalah penjual cireng dan juga tidak mengerti apa yang diomongin, ya saya bilang begini, saya nggak mau berbicara sama orang-orang yang nggak punya dasar gitu loh. Itu aja. Ngapain dijelasin sama mereka, mengedukasi mereka, dan mereka juga tidak membutuhkan itu. Ngapain? Jadi gitu. mereka bukan bukan masalah selidikin kasusnya ya. Bukan. Mereka selidikin kasusnya, kesampingkan dulu rasa bencinya itu loh. Selidikin besarnya di mana. Dan kalau kita salah yang lebih lucu lagi itu ya, Bang Modi, orang itu bisa menilai, wah Diki ini 20 tahun, Diki itu melakukan pemerasan. Emang mereka itu hakim? Iya. Bisa menentukan itu. Gitu. Dan kalau kita juga terlena dan terhipnotis dengan omongan mereka sampai kita emosi tak terkendali, jadi disitulah kesan mereka berhasil untuk membuyarkan pikiran kita, mempengaruhi kita secara hipnoteri ya. Mereka berhasil gitu. Dan kalau ada kesalahan dari omongan kita, mereka screenshot, mereka videoin, mereka masukkan, banyaklah hal-hal yang membuat hal ini kalau kita tidak bicara hati-hati, kita tidak omongin secara fakta yang benar-benar penuh dasar, mereka jadikan senjata makan tuan buat kita yang lagi ngomong gitu.
Jadi gini, Bang Fly, Iya. Bang Fly mungkin bisa paham sama Pororo ya. Kita mungkin sering scroll lihat VT-VT. Ya Allah, ini orang ini membutakan dengan sengaja hati dan pikiran mereka, atau memang hanya karena faktor duit sampai mereka harus berbicara sesuatu yang salah mereka benarkan. Itu sih menurut aku ya. Udah nyata-nyata perjuangan Nikita Mirzani itu adalah memperjuangkan secara sempit ya, memperjuangkan perempuan-perempuan Indonesia yang sudah sudah keranjingan menggunakan skincare, bagaimana caranya menerapkan skincare yang baik, kemudian mengingatkan kembali institusi yang terkait dengan produk-produk itu. Apa salahnya coba? Kita kan ini masyarakat Indonesia yang bebas untuk memberikan pendapat. Bukan Benar. hal kita diam aja gitu, kita keracunan minum susu yang notabene sudah 4 bulan yang lalu udah nggak di ini. Nah, dari hal-hal yang kecil aja di sini, mereka yang punya kapasitas terkait ya, saya berbicara institusi terkait masalah produk-produk makanan, minuman, kecantikan dan segala macam itu sudah salah mereka gitu. Dengan beredarnya mau ngomong juga gimana sih sebenarnya untuk menjelaskannya, Bang Fali, saya jadi bingung gitu, karena orang-orang yang di belakang ini yang biasa typing dan segala macam sok tak gitu, orang bilang Makassar sok tahu gitu. Sampai karena orang mereka yang tidak tahu. jualan cireng aja sampai tahu itu jaksa penuntut umum tugasnya seperti apa, bla bla, karena begini karena begitu. Saya ketawa loh, Ro. Iya gitu. Banyak lah ya, termasuk si Koko kan menggunakan nama NM dan segala macam, itu kan termasuk musuh dalam selimut itu. Iya, saya anggap itu sudah masuk dalam musuh dalam selimut. Apalagi orang-orang yang kemarin ngatain kalau Bang Fly ini bla bla dan segala macam, sementara dia nggak mikir. Lo kalau nggak suka sama Bang Fly, udah nge-skip aja. Kan lo yang paling pintar dari Bang Fly. Gen gitu modelnya. Iya, padahal kita nggak ngurusin kan, nggak ngurusin mereka gitu kan. Iya, Ngapain, gitu. kenapa mereka sibuk ngurusin kita gitu kan? Iya. Dari kelasnya aja udah kelihatan, Bang Fly. Dari kelasnya aja udah kelihatan. Iya, karena kalau gua membela kebenaran itu, walaupun solo, walaupun hanya beberapa orang, ya gua nggak akan mundur. Iya. Selagi Intinya ya menurut kacamata gue, gue itu benar. saya begini, misal gini. Oke, terlepas dari personality seorang Nikita Mirzani yang kontroversial, ya itu adalah brandnya dia. Dia sudah membangun brand sendiri terkait masalah pribadi dia gitu. Tapi dia juga tahu batas-batasnya gitu. Karena gini, ya sudahlah, selebriti, artis dan segala macam itu kan lebih banyak menutupi akhirnya jadi munafik. Nah, beda dengan Nikita Mirzani yang notabene apa yang memang benar-benar salah menurut dia dan memang merugikan orang, dia berbicara terkait masalah itu, dia frontal gitu, daripada orang-orang yang sok-sokan gitu kan, sok manis gitu, padahal munaroh itu. Jadi siapapun yang ngomong di sini aku bilang aku bego-begoin. Karena apa? Gak ada yang benar. Emang lu siapa? Gitu kan, mau ngomong ke Nikita Mirzani 20 tahun Nikita Mirzani, emang lu siapa? Mendingan lu urus beras lu. Itu aja, bodoh amat, marah-marah aja. Emang gua pikir. Iya, karena mereka bukan hakim yang bisa memvonis orang, apalagi orang itu belum ditetapkan bersalah, belum. Karena Nggak usah palu bilang mereka hakim itu hakim, belum Bang. di meja. Mereka nggak usah bilang mereka hakim, tahu nggak tugas hakim? Kan begitu. Iya. Jadi mereka itu kalau ngomong itu nggak detail. Yang penting apa yang mereka lihat, mereka buat wacana gitu. Redaksinya seperti apa, kemudian narasinya seperti apa. Sama-sama juga. Allahu Akbar. Saya hari ini minumnya bagus loh. Barang-barang mahal. Terus kalian yang baru masuk di sini typing sembarang gitu. Lu minum apa? Air beras. Udah kayak gitu-gituin aja, Mang Fly, ngapain? Kalau orang-orang yang minum cuma itu udah nggak kepake di sini otaknya. Iya, mereka Semuanya suka juga. bilang gini, pendukung Nikita Mirzani nggak paham hukum, sedangkan mereka aja nggak paham hukum. Tuh yang waktu katanya eksepsi ditolak sama JPU, ya jelas pasti ditolak. Ya harus berarti ditolak mereka yang biar nggak bisa paham menghadirkan hukum, gitu saksi. loh. Yang sok-sok paham hukum, ternyata mereka yang gagap hukum. Tok tai namanya tuh.
Jujur ya, kalau kalian merendahkan dan menjatuhkan seorang Fly ya, oke, terkait masalah setiap gebrakan dia, karena begini, terlepas dari kasus-kasus yang kadang Bang Fly angkat gitu, ini, beliau juga ya bisa dibilang seorang konten kreator yang berhasil untuk mengajak orang untuk beropini di ruangan dia gitu. Anda mampu tidak seperti Fly ini? Itu aja. Anda mampu tidak seperti Fly ini? Semua omongan, semua apapun yang disampaikan, apapun yang dibicarain, apapun yang diobrolin, apapun yang dirapatin di tempat ini gitu. Lo mampu nggak gitu? Tanpa harus menyerang personality. Kalian itu kalau buat ini selalu nyerang personality, bukan mengedukasi. Tapi ya sudahlah, tapi karena menang di cucian air beras minumnya setiap hari ya udahlah. Malam bang semua. Ya itulah Bang Wadi. Kalau gue nggak Apa lo ambil yang hati, ngomongin udah Fly? biarin aja. Ya, yang ngomongin Fly siapa bang? Banyak lah yang ngomongin Fly itu banyak. Ada sosok kayak detektif gitu, Aneh. merasa tersembunyi itu, identitasnya belas segala macam. Ya, Justru nama gue lah Bang Muhammad Fly Rizal. ini Nama aku gue Muhammad angkat- Rizal SH titik Boleh ya. bang, Bang Moci. Ya udah. Gak usah Iya, lah. aku angkat jempol sama Bang Fly. Dia walaupun dia mendukung salah satu pihak, tapi dia nggak pernah menutup hati untuk mendengar dan melihat dari pihak lain. Beda sama yang teman-teman Bang Fly yang lain itu. Dia melihat sebuah kasus Intinya, itu lu mau bungkam gue, pasti dari emang lu yang kasih kacamata makan gue, kuda bungkam gue. gitu, cuman dari kacamata kuda doang. Kalau Bang Fly enggak kok, bener. Serius. Enggak, bukan kacamata kuda, pakai mata kaki ngelihatnya. Jadi setiap yang dilihat itu Kak kayak Parora, kucing doang Kak yang dilihat Parora. di bawah. Iya. Masalah eksepsi yang ditolak itu ini menguntungkan nggak sih untuk pihak Nikmir, karena ada yang bilang Ya, enggak, itu masalah- ditolak itu justru malah itu Kalau aku sih punya sebenarnya kesempatan mungkin buat untuk Nikmir. melihat lagi atau ngecek bawaannya gitu ya Kak Pororo ya. Bener nggak sih? Iya. Iya. Dan ingat ya, Iya. kesaksian mereka menjadi saksi bisa saja menjadi tersangka. Itu harus ditahu. Iya, artinya itu Ya, ditolak bagus lah. berarti Thank you, bagus dong Sisi. buat pihak Nikmir kan? Iya bagus. Kan? Tapi sebelah itu kayak yang ini banget ya, greget banget aku kalau baca-baca tappingnya mereka itu. Aduh. Gak usah dibaca, makanya aku bilang kalau Biarin orang itu aja, kalau mereka membeli air itu beras, gagap ngapain? hukum, biarin aja. Justru kalau misalkan Ya, padahal itu ditolak malah gini babak kan baru ya. langsung masuk ke Artinya pokok disitulah perkara. titik awal titik awal sebuah perkara itu ya. Eksepsi iya, di masuk ke pokok itu ya, perkaranya Kak nanti. Pororo ya. Iya, untuk pembuktian. Nah, untuk gimana nih JPU nanti untuk Iya. membuktikan segala dakwaannya ini, gitu. Bagus, dari kemarin kan pengen ketemu sama para saksi. Iya, termasuk makanya- CRG. Itu makanya kayak dia sampai ada acara ulang tahun pribadi aja ya. Mana ada Sampai sih? dia Ultah, bela-belain ultah jaksa kan. atau ultah sang pribadi ya? sang pelapor saja. Iya. Dia udah Artinya dia masukin menghadiri orang- ultah kan. Bentar Artinya kan dulu, itu urusan bukan pribadi. itu. Iya nggak Iya, sih, kayaknya dia kayak dia masukin- mau ini loh Kak. Kalau aku lihat sih Kalau aku sih nggak usah dibahas yang masalah itu. Dia masukin orang ke dalam Malah- penjara aja. Dia nggak pernah Misalnya ribut. begitu. Tapi sekarang yang disenggol-senggol itu doktif gitu. Kan nggak nyambung. Selesaiin dulu deh masalahmu yang satu, baru kemudian kamu serang lagi doktif gitu. Kalian yang ada di sini lu mau terima dengan omongan gua, terserah. Pada urusan sama le. Iya, jadi ngelebar-ngelebar ya. Belum selesai sama Niki udah kemana-mana gitu ya. Ya karena memang dia nggak punya dasar untuk menjatuhkan Niki lewat TV dia. Apa coba? Iya.
Kalau aku yang laporin Bang Fly misalnya, aku berani ketemu Fly, gue malu-maluin si Fly. Benar Iya. nggak? Benar sekali. Thank you Sansin, Bang Modi. Itu Thank you. makasih ya. Jadi gitu sih Bang Fly. Bang Fly tetap aja seperti sedia kala gitu loh. Membuka obrolan, membuka perbincangan, membuka mindset orang-orang Indonesia termasuk saya gitu. Saya aja gitu jarang masuk ke Bang Fly karena apa? Saya bilang, ini orang ini bagus nih, kokoh gitu, tegar dalam Thank you, memberikan Sansin. Iya. tempat gitu. Tempat buat orang-orang gitu. Padahal sebenarnya mereka kalau punya apa ya, kalau punya sesuatu ya udah kalian buka sendiri. Naik Kak, Iya. ngobrol di atas Kak. Kalau mau naik multi ya Sansin, dinaikin. Memang saya buka itu ya walaupun gak ada kawan, nggak ada siapa-siapa, apa Bang Modi lagi sibuk, Pororo lagi sibuk, ya saya akan buka tetap edukasi. Jadi benar katakan benar, salah katakan salah. Dan saya tidak pernah mau merunut kepada dakwaan. Kenapa? Karena dakwaan itu yang membuat juga masih manusia. Karena terkadang manusia ini mempunyai hawa nafsu sehingga hilaf. Jadi jalan satu-satunya pengontrolnya adalah ya kita ini gitu. Seandainya memang ada kawan-kawan yang nggak suka dengan saya melakukan pembelaan, melakukan sendiri atau hanya segelintir kawan atau bagaimanapun gitu, ya itu biarkan saja. Karena Sebenarnya ada mereka saya tahu juga Bang Fly terkait masalah ini kita mirip itu. Iya ya, siap. Lanjut. Karena kalau saya tipikalnya Kalau orang kasus NM, ya aku bilang kayak begini, ada pengadilan ya udah, NM menang lah. iya, intinya itu pasti NM menang, saya yakin kok. Karena kalau saya lihat dari percakapannya, makanya saya buat Iya, kan pejuang aku juga keadilan, yakin kawal sampai NM terang menang. benderang. Karena dalam dakwaan itu semuanya banyak dipotong-potong. Nah itu bahasa itu benar gitu. Kayak masalah tahun depan diperpanjang, terus ada bahasa review, ada bahasa minta di backup, ada bahasa minta di take down, ada bahasa si Mail bertanya dokter dapat nomor saya dari siapa, itu banyak yang dimasukin. Nah kalau kita pengen melihat peristiwa, jadi peristiwa yang kita lihat itu kan peristiwa cakapan itu kan harus full sebenarnya. Kalau ambil sepenggal ya kan, yang tadinya tidak bersalah bisa aja menjadi sebuah kesalahan, menjadi bersalah, bisa. Makanya saya coba mengedukasi kawan-kawan di sini gitu. Coba kalian dengarkan dengan simak gitu kan. Kira-kira ini nih bisnis. Intinya atau mereka yang nggak memasukkan- suka sama Nikita Mirzani silahkan gitu, nggak ada yang larang, please ya silahkan ya. Intinya nggak enak kalau dikasih contoh. Coba perkara ini itu pernah di kalian atau di keluarga kalian gitu. Apakah Anda akan tetap berbicara seperti yang sekarang ini atau berusaha untuk memaksakan diri apa? Aku jadi nggak bisa ngomong Bang, Fly jujur ya. Setelah aku ngeliat VT Iya. dan begitu, kemudian support dan dukungan secara langsung maupun nggak langsung di sini ternyata masyarakat Indonesia alhamdulillah udah sebagian besar udah bisa membaca situasi tanpa melihat dari pasal-pasal yang berlaku. Jadi intuisi yang masyarakat Indonesia rasakan adalah kebenaran memang di atas NM gitu. Jadi nggak bisa lu mau ngomong apa di sini gitu. Saya paling suka banget kalau banyak buzzer ya. Artinya orang-orang yang menutup mata hatinya melihat kebenaran dan mengangkat sebuah kesalahan menjadi sebuah kebenaran. Enak juga kita kasih edukasi seperti itu. Nah, orang-orang seperti ini ketika Dajjal turun mereka akan terpengaruh. Mereka lah yang cepat terpengaruh. Karena apa? Keimanan mereka itu masih diragukan. Serius.
Gua nggak mau bilang 369, 368, bla bla dan segala macam, itu nggak penting buat gua. Intinya belajarnya cerdas, minum air putih yang banyak, minum yang agak mahal-mahal dikit, kemudian air beras itu, cucian beras itu enaknya buat coto, bukan diminum. Benar itu Bang Modi. Jadi Ya memang kalau masyarakat awam tuh. ya langsung lanjut ini. DRG itu ngasih uang segitu besar itu kan pasti karena ada sesuatu di situ, kayak apa ya, kayak ketakutan banget akan sesuatu gitu kan, makanya sampai uang segede itu aja dia rela untuk gelontorin kan gitu, yang artinya nggak ngerti pasal-pasal aja udah bisa loh ngebaca Yang dari namanya situ. produksi produk, apa bedanya ketika kita memproduksi sesuatu dengan kita punya anak ya. Jadi gini, Bang Fly semisal mungkin Bang Fly dikatakan anak pertamanya Bang Fly bukan punya anak Bang Fly. Ya misal nih. Tapi Bang Fly itu yakin bahwasanya itu adalah anak saya gitu. Maaf ya, ini cuma contoh. Kemudian kenapa harus nyuap orang yang ngomong seperti ini? Kalau memang ya terbukti dengan tes DNA dan segala macam adalah anak saya. Apa bedanya dengan produksi? Kalau produksi itu memang membuat masyarakat Indonesia lebih cantik untuk kemaslahatan rakyat Indonesia, why not gitu? Kenapa tidak? Dan saya tidak perlu menelpon si Mail untuk bla bla segala macam, jangan direview. Maksud kan bingung. Ada apa ini? Ada apa dengan cinta nih? Benar nggak? Gitu. Kemudian dia menelpon dan segala macam. Kalau kita mau detail lagi ya, detail kita bicara bodoh ini. Saya sebagai orang yang tidak paham dengan hukum, nggak usahlah kita berbicara ke pasal ke pasal. Karena memang ada instansi terkait yang punya kompetensi untuk berbicara terkait ini. Jadi kalau dilihat ya, dari sisi manapun, dengan banyaknya gebrakan-gebrakan yang dibuat baik buzzer maupun orang-orang yang terkait dengan kasus ini, udah kelihatan banget Nikita Mirzani dalam hal ini memang benar. Mau apapun itu benar, itu benar banget. Saya juga ketika menjadi seorang konsumen dan tidak suka dengan rasa kopi yang dibuat oleh anggota saya akan mereview itu. Sebelum produk itu keluar, saya review dulu. Thank you. Kemudian setelah saya mereview dan ini tidak membahayakan buat orang lain ya, kemudian saya jual. Dan saya yakin dan percaya masyarakat ini akan menerima. Beda ketika saya adalah owner, kemudian ada anggota saya membuat kopi, saya tidak mereview itu, saya tidak mencoba kopi itu, kemudian di masyarakat setiap mengkonsumsi kopi saya kemudian sakit perut dan saya tidak bisa menerima itu, kan aneh gitu loh. Sekarang gini, kasih contoh aja di persidangan, yang punya jarum suntik itu coba dipakaikan ke oknum, berbahaya kagak? Nah benar itu, coba dites. Coba Berbahaya tes nggak? aja. Orang itu Tes ada aja. yang ada VT yang pakai jarum tersebut itu ngeri banget loh, makanya dicucup-cucupin di pipinya, kan bahaya banget itu. Jarum itu. Ini kalau dia ngomong ini, sebenarnya aku lebih suka dengan omongan dia kayak begini. Kalau dia berada di posisi tidak memihak siapa-siapa, menurut saya jika keadilan ditegakkan, yang ngasih uang juga tidak dibenarkan sama-sama. Iya benar. Aku benarkan karena apa? Dia tidak memihak gitu dan tidak mau tahu apa yang terjadi. Daripada orang yang tiba-tiba bilang itu Niki salah, nenekmu, mata lu. Mana itu yang biasa masuk ke sini buzzer ini? Atau orang-orang yang terlalu? Saya tunggu loh. Gak usah Nggak berani. Soalnya Bang Fre ini nggak nongol Bang ya? Tadi ada naik, Tadi ada, habis itu kabur. Ya enggak, makanya aku naik terpaksa tuh. Orang dia pas naik maki-maki Bang Fly, masalah apa namanya tadi, masalah pasal undang-undang Jam. konsumen dilarang mereview katanya. Itu juga si Angga nih, Angga ya kalau ada di sini ya udahlah. Kamu benerin diri dulu lah. Sok-sok paham Harus hukum, urusin orang. sok-sok bawa pasal. Tuhan aja segala. lu bohongin. Gini aja, kalau misalkan si RG ngerasa benar, coba dia klarifikasi tentang produk jarum suntik, jangan mengalihkan si ke Angga produk sering yang bilang katanya lain. temen orang-orangnya Niki Boti gitu. Emang gitu. Orang-orang yang pelaku Boti itu sendiri yang suka teriak kayak lu.
Mendingan lu sana, ngamen lu di jalan, Kawan-kawan, di jalan lu. boleh saya ngomong nggak? Mau ikut nimbrung boleh. dikit? Boleh Kak Boleh, Dia? silakan. Begini ya, sebenarnya itu mau berpihak sama siapapun itu kan keyakinan masing-masing. Sah-sah aja, cuman menurut saya kenyataannya sesuai dengan koridor hukum di Indonesia, siapapun dia yang menerima uang posisinya berat. Siapapun dia yang ngasih duit pasti punya kelemahan dan dia ngasih duit untuk menutupi kelemahannya. Alangkah saya tahu setiap orang berpihak pada yang dianggapnya benar, tapi melihat dari beberapa video-video yang saya lihat itu kita kayak perang sendiri gitu loh teman-teman, perang sendiri yang padahal nanti yang menentukan tuh hakim. Mau kita demo kayak apapun, jika hukum di Indonesia udah menetapkan salah kan salah. Tapi menurut saya mau saya garis bawah ya, kalau hanya Nikita aja yang masuk bui, sumpah beneran tidak ada keadilan. Nah itu baru kita bergerak. Anda yang pendukung bergerak bisa. Bahkan mungkin saya juga akan tanya, kenapa yang ngasih duit nggak masuk juga? Biar jadi efek jerah buat semuanya. Di negara ini harus bersih dari tindakan suap menyuap, bahkan yang menerima juga nggak dibenarin. Gitu loh teman-teman. Ya, itu balik lagi ke kasus itu, ke kasus Kayak gitu. dan pasal apa yang dikenakan gitu, yang penyuapan itu kan, artinya yang di Iya. situ itu kalau Mbak dia ngomong seperti itu berarti yang dikasih berarti itu terindikasi penyuapan. Nah di sini yang disampaikan adalah kebenaran ketika seorang konsumen mereview barang yang sebenarnya tidak untuk dipakai secara umum tapi melalui klinik. Nah itu udah jauh Mbak. Ini kita lepas dulu yang namanya pemerasan karena pemerasan udah dihapus, udah nggak ada. Ini Udah nggak ada. soal ini ya, produk kosmetik gitu. Iya, itu Ya. produk konsumen. Gini dan Pak, gini. Saya kebetulan saya nggak mau bilang alhamdulillah apa, suami saya dokter juga, dokter umum. Ya. Ketika kita memberikan untuk pasien, kita minimalkan yang ada reaksi apa yang mengandung zat-zat yang berbahaya buat pasien kita. Bahkan untuk merekomendasikan satu aja nih, melanok, kita enggak. Di situ ada zat yang membuat efek hitam-hitam di wajah. Nah, ketika seorang dokter dan ada beberapa orang yang dianggap sebagai korban, harusnya korban ini dikumpulkan oleh oleh pihak-pihak yang mendukung Nikita. Nah dari situ bikin pengaduan, kalau bisa bikin gugatan, itu lebih kuat Anda. Ada bukti, ada orang ininya terjadi, gitu. Mbak Dia, itu pertemuan sudah terjadi di komisi berapa kemarin itu, pertemuan kedua gitu. Doktif dan teman-teman dan rekan-rekan yang lain kan sudah ada beberapa contoh mereka yang mengkonsumsi atau menggunakan baik itu produknya siapa dan siapa gitu. Itu sudah ada pernah. Ya, sudah pernah. Nah, ini kemarin berbicara produk yang sebenarnya tidak bisa digunakan secara umum dalam artian harus di klinik atau oleh orang yang punya kompetensi dalam hal ini, dokter apa, kecantikan dan segala macam. Tapi kenapa beredar? Ini bukan terkait masalah korban, bukan masalah korban nih, tapi nanti efek daripada penggunaan ini akan sangat membahayakan ketika digunakan oleh orang-orang yang umum yang tidak paham tentang jarum gitu loh. Itu yang kemarin. Sebenarnya di pihak dokter RG ini juga ketar-ketir loh seperti ini. Karena dengan dibukanya kasus ini tuh secara nggak langsung produk-produk kosmetik itu semua jadi dipertanyakan. Ini aman nggak sih? Ini aman nggak sih? Walaupun seorang dokter ini bisa mempertanggungjawabkan nggak sih? Bener nggak teman-teman? Nah, ini benar-benar sebenarnya pintu sekali lagi pintu untuk kita berhati-hati dalam membeli, bisa untuk pemakaian apapun. Jadi kadang tuh kalau orang udah seneng dengan hasil, padahal dia belum tahu nih efeknya apa, terus penggunaannya yang berbahaya gitu apa enggak gitu tuh. Kadang-kadang memang masyarakat juga pengen yang instan. Itu loh yang harus kita kasih edukasi.
Kayak Ya. gitu, Pak. Ya, Ya. cukup sekian. Terima kasih atas Oke. waktunya ya. Saya nggak bisa Ya. ngomong apa-apa lagi. Makasih, Mbak makasih. Dia. Makasih Mbak Dia. Ya. Iya. Itu Pak Kritik mungkin mau ngomong, silakan Pak Kritik politik. Oke, ya. Jadi ini kasus ini ya, banyak netizen yang percaya 100% atas omongan-omongan artis yang orang yang disukainya gitu, yang diidolakannya gitu. Jadi si idola ini yang ngomong A B C D gitu, ya pasti semua orang membela dirinya lah ya kan. Nah, dia ngomong A B C D dan pendukungnya langsung percaya dan telan mentah-mentah. Nah, ya, padahal itu adalah strategi dari seorang idola dalam membentuk opini publik gitu ya. Jadi seharusnya netizen itu kritis gitu ya. Kita boleh aja mengidolakan seseorang, tapi Izin Pak, boleh bertanya ke Pak Kritik dikit saja? Boleh tidak saya bertanya? ya, silakan. Oke, saya bertanya, seandainya ada produk dan itu sudah di-review sama seorang dokter, lalu seorang artis itu mengetahui dan dia memviralkan itu agar tidak terjadinya efek dampak kepada masyarakat, terutama kaum ibu-ibu pengguna skincare, apakah itu dilarang? Apakah itu bukan suatu bentuk edukasi dan menyelamatkan negara dan rakyat di negara Indonesia? Silakan jawab, Pak. Ya, yang ngomong menyelamatkan itu kan ya dia gitu ya. Artinya itu kan omongan sepihak. Semuanya yang keluar dari mulut dia itu adalah opini dia. Bukan Pak, bukan izin, Pak. Pak Kritik. Sekali lagi saya, bentar Pak Roro, bentar Pak Roro. Bentar, gua ngomong. Sekali lagi saya berkata, sudah ada dokter yang seandainya nih ya, ada dokter mereview ya kan, atau dia sudah uji lab, lalu diketahui oleh artis dan artis ini mencoba untuk speak up, menyelamatkan 80% ibu-ibu dan negara ya kan dari kerugian, apakah itu salah? Lah, enggak. Ada seorang dokter mereview. Nah, bagaimana kita bisa percaya? Iya, berdasarkan hasil uji lab. Kan kalau memang dia tidak bersalah, produk itu tidak bersalah, kenapa dia tidak melaporkan ke polisian langsung? Negara kita kan negara hukum, tegak lurus. Ya negara hukum, tapi kan Izin Pak Kritik, kenapa Ami speak up ya? Kenapa Ami speak up? Ami ini speak up. Kami bukan hanya mengidolakan beliau, Pak Kritik ya. Di situ sebelumnya BPOM pernah mengumumkan produk yang ada jarum suntiknya, bahkan ada 16 produk yang ditarik izin edarnya. Kami menyuarakan karena apa? Seorang dokter memproduksi produk yang ada jarum suntiknya itu menyalahi regulasi BPOM. itu yang ngomong jarum suntik ada di situ kan dia juga. Iya, terus itu kan sesuai Iya. dari BPOM juga yang sudah ditarik Bukan. izin edarnya, Pak. Bukan Bentar menggiring dulu. opini atau macam mana, Pak. Bentar dulu. Itu. Yang ngomong bahwa Bukan saya hanya kami mengidolakan beliau, tidak. Kami menyuarakan kebenaran. Bang, boleh masuk yang mungkin saya berbicara sederhana aja ya. Terkait masalah mereview selebriti atau bukan. Hanya karena faktor kebetulan aja. Justru masyarakat Indonesia terwakili dengan hadirnya seorang Nikita Mirzani yang berani frontal untuk mengkritik sesuai apa yang disampaikan BPOM untuk tidak memproduksi atau menggunakan alat suntik atau jarum secara langsung kepada konsumen selain daripada langsung datang ke klinik. Nah, sekiranya kalau Bapak kritik yang menyampaikan review itu, Bapak nggak akan bakal didengar sama orang lain karena Bapak tidak terkenal dan bukan artis gitu. Jadi ini hanya karena faktor kebetulan. Oke, terkait masalah idola mengidolakan, saya tidak pernah mengidolakan Nikita Mirzani, Pak. Serius, saya tidak pernah mengidolakan beliau. Tapi terkait masalah reviewnya dia, ini menjadi semangat baru untuk masyarakat Indonesia pengguna skincare. Karena apa? Melalui beliau, ketenaran beliau sampai bisa terbaca.
sekiranya kalau saya atau Bapak yang mereview itu karena merasa kesal dengan adanya seperti ini, mungkin membutuhkan 1000 tahun untuk bisa kebaca. Gitu. Jadi personal brand kita antara saya dengan Bapak itu nggak ada. Bukan selebriti dan segala macam. Paling juga dibilang kita adalah masyarakat yang sebenarnya tidak paham dengan apa yang disampaikan. Coba seorang artis, terlepas dari Nikita Mirzani, tapi artis-artis yang lain, Agnes Mo dan segala macam, misalnya contoh yang menyampaikan itu, pasti kan langsung didengar, Bang. Iya. Gitu. Nah, dikit Bang Modi. Saya bertanya ke Bapak, langsung Bapak jawab aja Pak ya. Ini seorang artis meng-up produk skincare dan orang itu sudah masuk penjara. Apakah itu salah? Silakan Bapak jawab sendiri. Gimana? Nggak ngerti aja. Gimana? Ada seorang artis speak up, berbicara di publik bahwa skincare ini bagi bla 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 bla, sehingga polisi melakukan penyelidikan dan menetapkan dia menjadi tersangka dan dia dipenjara 10 bulan. Itu terjadi di Makassar dan yang speak up adalah Nikita Mirzani. Bagaimana? Apa Bapak mengatakan dia salah? Silakan. Enggak salah. Udah artinya saya sepakat itu. Artinya nggak usah kita ngomong artis lah. Idealnya ya, kalau seseorang menemukan sesuatu, ya, idealnya kalau seseorang menemukan sesuatu yang bersalah, ya dia tinggal datang ke polisi, lapor. Itu idealnya yang paling bagus itu. Urusan polisi lah itu, ya kan? Mau Itu di artis, speak up Pak. Hasil speak up Pak. Hasil speak up. iya, Speak up di publik. Oke. Tapi yang secara hukum, yang dianjurkan oleh hukum, itu kita bukan speak up, datang ke polisi, kasih barang, bukti segala macam, udah urusan polisi terus. Itu yang diatur dalam hukum yang benar. Kalau Oke, saya akan berbicara begini kepada Bapak. Apakah kita bisa percaya 100% terhadap pemerintah kepada oknum-oknumnya? Jangan pemerintah ya, oknum-oknumnya di negara Indonesia. Oke, kalau Anda tanya begitu, maka saya akan balikkan yang ngomong tadi, bahwa tadi ada yang nanya, kenapa Reza Gladys nggak lapor ke polisi? Nah itulah jawabannya, urusan yang Anda ngomong, apakah kita percaya sama pemerintah, sama oknum, nah itu jawabannya. Loh, kalau itu Pak, itu kan dia, Reza Gladys bisa melaporkan itu dengan pencemaran nama baik, sehingga dia bisa meng-up itu LP-nya. Kenapa tidak bisa? Why? Bisa saja. Ya kan udah dilaporin sekarang, udah masuk penjara. Kita sama-sama orang politik nih Pak. Saya senang nih, kita bedah politik. Seharusnya di saat RG itu memang pencemaran dilakukan, namanya produknya tidak sesuai dengan apa yang di speak up, maka dia akan melaporkan dengan pencemaran nama baik, hoax, ya kan? Maka dia akan mencantumkan LP-nya itu di medsosnya. Apakah itu sebuah tindakan salah? Oh tidak. Ya, orang itu kan macam-macam Mas ya. Sekarang kita misalnya kita dizalimi, apakah terus harus lapor polisi? Ya kan ada orang yang berpikir, ya sudahlah, udah takdir, udahlah, ntar panjang saya juga kalah, saya nggak punya duit segala macam. Kan macam-macam orang kan. Loh, nggak mungkin Pak, karena ini kerugian dari perusahaan Pak. Nggak mungkin seorang perusahaan tidak mempunyai duit Pak. Ini logika berpikir ya Pak. Kita kalau bermain politik berarti bermain logika juga kan. Sekarang Bapak coba berlogika. Seseorang mau mempunyai pemilik perusahaan besar, apakah dia tidak mempunyai duit? Ya punya, makanya dia bayar 4 miliar kan, karena dia punya duit. Nah, untuk apa uang 4 miliar Pak? Kenapa? Untuk apa uang 4 miliar? Uang tutup mulut. Untuk mulut apa Pak? Biar nggak dijelekin terus produknya, padahal produknya nggak salah, cuman nggak biar nggak biar nggak Lah. dijelekin produknya. harus dibuka, Pak. Bapak Harus dibuka, Pak. harus dibuka juga Pak tentang Harus produknya dibuka. juga Pak. Produk apa yang dijelekkan harusnya Iya. dibuka juga dong Pak. Produk Harus apa yang dibuka. dijelekkan? Sebenarnya ini sebenarnya sebetulnya justru- dijelek-jelekan, nggak dijelek-jelekan produknya, atau memang produknya sudah jelek, melanggar regulasi. Harusnya seperti itu Pak. Jangan bilang dijelek-jelekan. Jadi sebenarnya uang 4M itu untuk menyuap ya, Pak? Sesungguhnya untuk menyuap ya, Pak?
untuk kalau dibilang Untuk apa yo? Tutup mulut ya Pak. ya Menyuap. karena dia Menutup mulut, karena kesannya jadinya menyuap loh Pak. Iya. Iya, harusnya Bapak bilang Untuk menyuap. tutup mulut. Jika di pikiran saya itu untuk Cepat marasi berarti sendiri Dokter Bapak Reza- ini. Iya. Berarti Dokter Reza Lanjutlah, ke sama kalian aja dulu. Dokter Ed. gini loh ya. Ya Bang, jika itu untuk ada unsur menyuap, tutup mulut. beneran, Untuk tutup Dokter mulut. RG harus masuk juga. Harus merasakan yang dirasakan oleh Nikita juga. Iya. Pak, Bapak dari tadi ngomongnya tutup mulut. Tutup mulut untuk apa, Pak? Iya, tutup mulut karena katanya biar nggak dijelek-jelekan produknya. Iya. Begitu kan tadi Pak ya? loh iya. Nanti yang jelekin Tapi kan bukan produk. berarti jelek. Speak Tidak, up, dijelek-jelekan dia kan Pak. berarti jelek. Speak up. Iya, karena memang produknya yang bermasalah Pak. Intinya Pak kalau menutup mulut Bukan Produknya nggak bermasalah, Gini loh. mana dia produk takut Pak salah RG-nya, Pak. dan kesannya atau jatuhnya jadi menyuap Pak. Gini loh, kalau memang seseorang itu dia ingin menyelamatkan penduduk Indonesia, kenapa dia nggak bawa barang bukti itu ke polisi? Gitu loh. Ada, Gitu. Pak. Oh, Nah, Ya kan? Kenapa itu dia yang bawa? saya maksud. Itu juga kenapa yang saya dia maksud, cuap-cuap? Pak. Kenapa cuap-cuap Nah, di media? itu juga Kenapa yang dibawa? saya maksudkan di sini. Kalau Mbak NM ini juga mempunyai sisi kelemahan. Mungkin kan beliau kan single parent ya, Pak. Ketika Oh, ada kok jadi- orang yang kok jadi bawa-bawa menyodorkan, single parent sih. enggak, Jadi- maksudnya kok begini, jadi- Pak. kok jadi single parent Beliau sih itu nggak dibawa-bawa? ada panutan imam yang menasihati beliau untuk hal kayak gini. Kalau kita punya suami, Kejauhan, Pak, Bos. Kejauhan. kalau kita punya suami, biasanya kita tuh kalau melakukan sesuatu kita itu diskusi dulu, Bapak. Yang setahu saya ya, ini diterima nggak sih tawaran ini? Tawaran ini diterima nggak ya? Dan seharusnya Mbak Nikita mempunyai kekuatan iman untuk menolak. Harus dibawa ke semua aja, biar semuanya nggak rugi para customer produk itu gitu. Bener Pak, Dokter Reza juga harus merasakan yang Mbak Nikita rasain kalau memang Dokter Reza nyuap. Kok jadi bawa-bawa single parent sih? Yes. Ntar dulu. Kita ngomong hukum. Enggak jangan Pak, bawa bener ke Pak. single Keputusan parent. yang diambil oleh single parent dengan wanita yang punya pasangan itu berbeda Pak. Percaya sama saya. Kadang mereka kadang mereka kepleset Pak untuk menentukan tak terima apa enggak ya. Ini loh sedikit ini aja loh yang membuat Mbak Nikita kepleset dengan menerima uang 4M itu doang. Yang sebenarnya saya yakin dia punya lebih dari 4M. Bukan menerima, mau minta kok. Oh, menerima. Enggak, menawarkan Loh, Pak. kok Mana ada meminta? minta. Ditawarkan, Pak, ditawarkan, Pak. Pak. Bapak kritik politik. Kalau Bapak Sampai- belum tahu kronologisnya ya, coba pelajarin dulu dari awal. Rekamannya saya pun ada. Ada kata meminta. Gini ya Pak, kalau misalkan seseorang meminta, tolong dong Mail take down PT. Ya, PT yang ada Sekarang di saya bertanya. Nah, tolong kepada dong review Bapak. baik-baik. Itu ada minta Apakah tolong loh, Pak. Bentar. Sebenarnya saya tanya ke Bapak, apakah Bapak percaya dengan para oknum-oknum yang ada di balik meja? Oknum di balik meja. Ya percaya. Ya artinya Oh. kondisional. Berarti Nah, itu hakim kondisional. yang memutuskan 290T hasil korupsi di penjara Nggak. dengan 3 tahun, Bapak percaya dan Bapak meyakini putusan itu sudah adil? Kenapa banyak orang yang protes? Ya itu kondisional ya. Kadang-kadang bisa dipercaya, kadang-kadang enggak. Kondisional lah itu. Lah, Bapak harus konsisten dengan omongan Bapak. Bapak kan mengatakan bahwa tadi Bapak Ya percaya. ampun, Bapak. Saya mengambil kesimpulan dari Bapak loh dari tadi loh. Cuman Bapak blunder sendiri gitu. Kalau Anda bilang Anda nggak percaya, kita banyak duitnya. Anda bilang tadi, kenapa dia nggak bayar? Ayo. Aduh, Siapa berarti yang Bapak bayar? mengajar secara tidak langsung Bapak mengajarkan hukum ini dapat dibeli. Apapun harus pakai uang. Itu tidak benar, Nah, Pak. Kalau seperti itu, Tadi- penyelesaian dengan uang itu Tadi tidak ada yang benar. ngomong barusan. Kalau barusan itu Bapak cowok itu ngomong nggak percaya sama orang-orang di balik Ya, meja. ya, katanya. Harusnya sebagai Saya harus penegak kritis hukum, Pak. Saya Anda harus tidak percaya begini. Pak, karena saya harus mengontrol mereka agar mereka tegak lurus menjalankan aturan pemerintah yang ada. Harus ingat dengan sumpah jabatan aturan, Pak. Harusnya. Jangan penyelesaian dengan uang harusnya. Ayo, bagaimana? Bagaimana Bapak Pak? salah tadi berbicara seperti itu. Bagaimana?
Udah ya. Udah ya. Jangan seperti itu mengajarkan. Nggak baik juga Bapak. Aduh, Aduh Bapak. katanya kritik politik. Ya, malu sama nama Pak. Kalau kritik politik nggak seperti Nanti itu. main nama saya Pak Harusnya di room tegak politik lurus, ya. Pak. Tegak lurus, ingat dengan sumpah jabatan Pak. Jangan kayak gitu. Kalau kayak gitu jiwa Polsa menyimpang Pak. Lucu. Lanjut mana Bang Modi. Aduh. Lambaikan tangan. Kocak sis. Nah, bapaknya kabur. Mana nih Bang Fatih? Pengen berak loh jadinya. Jadi gini ya, jadi mengajarkan masyarakat harus menyelesaikan permasalahan dengan uang. Itu salah. Jadi gini ya, di negeri ini tuh yang dibutuhkan hanya banyak duit gitu ya untuk nyelesain masalah. Iya. Jadi ini ke depan jadi negeri naon, jadi negeri apa ini nanti kalau kayak gitu tuh Iya, jadinya. jadi negaranya kacau kayak gini. Iya, benar. Hukum tajam ke bawah jadinya kalau kayak Itu gitu. tadi bapak siapa ya kok sampai meninggalkan nggak kuat iman dia? Siapa ini bapak tadi bapak siapa? Ya, Bapak oknum yang selalu menerima uang mungkin. Kritik politik. Kamu baru banget Bapak oknum yang selalu menerima uang mungkin. Teman-teman, Kritik politik. teman-teman ada yang berpikiran sama saya nggak? Berani-beraninya ngelawan Bang Fai soal Gini, politik. seandainya Nikita ini waktu ditawarin uang nolak, mungkin endingnya lebih manis ya, bener nggak sih? Benar. Lebih manis, lebih jadi Wonder Woman, lebih jadi penegak keadilan bagi kita semua, dan aku yakin followernya makin banyak. Kalau dia nggak terima uang, kalian berpikir kayak gitu nggak sih? Bener nggak sih? Sebenarnya dia nggak terima uang, Kak. Jadi Kan ditawarkan. jadi iya. Dan terus minta direview, tapi Iya. Nikita itu minta produknya diperbaiki, nanti direview. Diperbaiki dengan Itu syarat kan kok. percakapan terakhirnya ada itu. Coba diperhatikan itu. Cuman di saat dia si Mail ngomong, oh iya dok, tenang aja dok, nanti kita review. Cuman diputus, langsung dipatiin telepon itu. Lihat Iya. di detik berapa nanti ada yang hilang, nanti Iya. percakapannya di detik berapa nanti akan terbuka semua. Itu masih ada itu. Masih Cuman ada dipotong itu penggalan-penggalannya. percakapan itu. Jadi nggak semua. Kayaknya emang nggak adil ya. Ini kita udah 10 bulan di sana, terus ini kita udah berapa bulan di penjara? Belum ada 10 bulan Bunda. Belum ada ya. Kayaknya 4 bulan nggak adil aja. aja. Harusnya tuh dua-duanya yang ngasih uang sama yang maaf menerima pemberian ya sama-sama lah. Nanti kan ketok palu itu kan nanti membuktikan siapa yang keluar sama di dalam atau di dalam dua-duanya. Bener nggak sih? Kayak gitu ya? Iya, kalau saya melihat ini nih sebenarnya kasusnya ini kasus bisnis ya antara dua belah pihak gitu. Jadi tidak ada masalah uang, itu bukan masalah sebenarnya yang seperti kata kawan kau tutup mulut itu enggak. Si Mail dia orang itu intinya itu ya tetap bekerja sama karena sempat ditolak, mau kasih duit sama Diki itu ditolak gitu. Akhirnya dilakukanlah endorsement kerjasama. Minta di backup, minta di take down, minta Nah, di itu review nggak ada gitu dalam ya, BAP. Koloro ya. Ya itu nggak ada dalam Iya. BAP. Saya masih simpan Jadi ada rekamannya. keuntungan antara dua belah pihak itu. Oh gitu ya. Yang satu Itu nggak ada yang ada diuntungkan dalam BAP ke dia. produknya di review, diiklankan lewat artis. Ya kita tahu kan sekelas Nikita Mirzani dengan apa follower terbanyak seperti itu ya wajar lah. Ya kan ini Indonesia bukan lokal. Nah terus Niki ya kan karena sudah mengeluarkan jasa jadi dibayarkan dengan 4M, itu hal yang wajar nggak? Ya wajar. 1 tahun kontrak, makanya ada ngomong kan 1 tahun nanti diperpanjang lagi ya Mail, bener nggak Pororo? Bang Modi? Ya, ada. Diingatkan itu. lagi bilangnya. Nanti diingatkan Ya. lagi ya gitu. Teman-teman, kalau ini nanti ya, maaf saya bukan melebihi dari ketokan palu hakim. Seandainya ini nanti para pendukung Mbak Niki ini mendapati keputusan yang nggak seperti yang kalian harapkan, kalian akan terus berjuang?
ya tetap disuarakan karena keadilan itu harus tegak lurus. Yakin di Apalagi Kalau Indonesia kira-kira ini, nanti bukti-bukti, yakin di Indonesia ini masih fakta itu bisa sudah- kayak gitu? Kalau saya sih akan semakin menyuarakan atas Iya. ketidakadilan yang sebenarnya terjadi terpampang di depan mata. Iya. Karena aturan negara itu nggak boleh namanya, hukum itu harus tegak lurus. Bisa pembungkaman. Saya sebenarnya tadi ya saya sedikit kepleset omongan, nggak patut saya nyebut single parent, tapi saya masih ingat omongan suami saya gini ya. Mungkin karena saya dianugerahi suami satu, belum tukar tambah ya. Ketika suami saya ngomong gini, keputusan yang diambil dua kepala masih lebih bagus karena kamu nanti akan diberitahu apa kesalahanmu, apa kelebihanmu ngambil keputusan itu. Nah, ketika orang itu memutuskan untuk single parent, berarti dia harus sendiri. Kayak gitu, yang saya tahu kayak gitu. Jadi sebenarnya yang saya pegang dari dulu sejak menikah sampai sekarang, ketika ada sesuatu hal yang berat, saya selalu konsultasi dengan suami saya. Saya mau ngambil jalan ini loh, ini benar apa enggak sih? Gitu. Apapun. Terus ketika saya balikan ke masalah Mbak Niki, saya bilang gini, apa ketika dia menerima pemberian itu, dia udah mikir 2 kali ya? Seandainya dia nggak nerima itu, mungkin endingnya lebih cantik banget gitu. Semua akan kebongkar skincare itu gitu. Dan dia benar-benar dielulukan sejagat, mungkin saya bilang gitu. Apalagi sekarang teman-temannya yang udah deket dari dulu, sekarang jadi musuh semuanya bagi dia. Itu berat loh teman-teman. Hidup di Indo dengan musuh yang banyak itu berat, sumpah. Saya yakini itu. Sebenarnya yang musuhin, yang tidak suka dengan kasus ini segelintir orang sih, dengan orang yang sama yang biasa masuk sebagai buzzer, bukan ramai karena secara real itu adalah manusia gitu. Bukan. Pak, itu yang saya lihat pendukung, maaf ya saya pakai inisial aja, FF sama SS. Seliweran di VT saya itu, aduh kalau ngejelekin Mbak Niki itu astagfirullahaladzim. Udah sampai menyinggung tentang anak gadisnya, menyinggung tentang perjalanan pernikahan yang beberapa kali ganti, sampai hal yang detail, katanya rumahnya masih ngutang. Sebenarnya itu nggak boleh kayak gitu tuh. Enggak, gini. Kalau saya sih berpikir kayak begini, orang yang berbicara seperti itu yang selalu nyerang personality ya karena memang mereka tidak ada fakta dan data terkait masalah kasus yang sedang berlangsung. Di kita Mirsani pun bisa seperti itu ya, mereka secara pribadi bisa, tapi kayaknya nggak kelas banget gitu. Emang nggak kelas Pak, emang nggak kelas. Saya melihatnya emang nggak kelas. Ya, dan menurut aku sih begini ya, kalau membenci, kalau tadi secara detail Anda berbicara masalah single parent, saya juga akan bicara secara detail ya. Kalau membenci orang itu sampai sejauh mana sih Anda membenci orang itu gitu? Apakah Anda tidak punya kekurangan lebih daripada orang yang Assalamualaikum Bapak Nyoman. Ini pengacara nih, Pak pengacara. Warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bang Nyoman. Hormat. Sehat selalu ya Bang Nyoman. Ya, terima kasih. Sehat juga. Ya, kalau menurut aku sih gini ya. Terlepas dari beliau adalah seorang selebriti, terlepas dari orang yang mungkin saja kontroversial menurut orang sebagian yang terlalu banyak mengurusin orang, sementara urusan pribadi mereka tidak tahu dan lupa akan urusan pribadi mereka. Kenapa jatuhnya ke seorang balik ke tema. Ya, kenapa tadi si Bapak kritikin ngomong kayak begini? Karena mungkin karena faktor artis, ngefans sama Nikita Mirzani sampai Anda mendukung itu sebenarnya pernyataan yang menurut aku ngelawak di room ini gitu. Bukan seorang Nikita Mirzani yang kami lihat, tapi perjuangan seorang Nikita Mirzani gitu loh. Itu. Mbak biarin aja itu. Perjuangan Izin, seorang Pak. Nikita Mirzani. Ya, silakan Pak Nyoman. Izin Pak Nyoman, boleh bertanya Pak Nyoman? Siap. Iya, boleh. Iya, Pak Nyoman, saya kan mencoba melihat peristiwa ya, melihat percakapan, bukti percakapan. Ternyata dalam percakapan itu ada yang mengatakan dia minta di take down, terus dia minta di backup, terus lalu dia meminta di review. Kira-kira itu bisa dimasukin dengan pasal 369 dikatakan pemerasan. Sedangkan dalam pasal pemerasan itu kan hanya salah satu yang diuntungkan. Maka di situ kan ada kedua belah pihak yang saling diuntungkan. Yang satu diuntungkan produknya
untuk direview oleh artis, yang satu diuntungkan karena jasanya memviralkan, dibayar dengan uang tunai. Bagaimana Bang Nyoman? Saya mencoba melihat, saya bingung gitu dengan penetapan pasal ini. Iya, ya. Terima kasih banyak nih kesempatan host. Izin yang lain, saya dikasih kesempatan mungkin saya sedikit berpendapat. Memang kasus ini sejak awal saya sudah meragukan. Apa? Saya meragukan. Saya mengkhawatirkan adalah polisi dalam hal ini maupun jaksa sebagai penuntut umum itu menggunakan opini, bukan fakta. Nah, kalau para penegak hukum itu menggunakan opini dan tidak bisa memisahkan antara opini dan fakta, maka ciri-cirinya itu adalah mereka tidak bisa mempertanggungjawabkan dalam ruang penuntutan, mulai dari rumusan dakwaan maupun rumusan tuntutan terhadap terdakwa. Itu ciri-cirinya begitu. Nah, dalam kasus ini sebenarnya kalau saya berdiri sebagai penyidik, saya harus menggali sedalam mungkin kausalitas itu loh. Kausalitas ini menjadi satu pertanyaan kritis para penyidik, ada apa seorang Nikita dengan seorang benaran material. Misalnya gini, apa yang menjadi dasar pergeseran uang 2 miliar kepada rekening Nikita Mirzani? Lalu kalau argumentasinya karena ada pemerasan yang dengan kekerasan, maka itu dijadikan acuan dasar, harus lihat dulu apakah ancaman itu tiba-tiba datang ke rumah dengan membawa senjata atau dengan cara lain sehingga uang itu seketika dan tidak ada kesempatan lagi untuk menghubungi polisi bahwa kami ada mengalami penekanan secara psikis untuk menyerahkan uang. Maka dimungkinkan analisa yang kedua adalah sebenarnya uang ini berpindah tangan dari si pelapor kepada Nikita, ada suatu komitmen yang tidak tertuangkan secara komprehensif di dalam komunikasi atau dalam bentuk tertulis. Nah, di dalam tindak pidana itu, polisi dan jaksa itu wajib melihat materialnya, bukan formil. Material itu adalah satu transaksi yang tidak tertuang dalam satu perjanjian. Itu adalah fakta hukum. Jadi jangan sampai ini sebenarnya uang penyuapan atau kata lain endorse atau kata lain untuk mereview kembali satu pernyataan dia, diubah ketika keadaan berbeda. Nah, diubah di keadaan berbeda. Sama kayak gini, ada orang datang mau pinjam sepeda saya, lalu saya bilang udah ambil aja. Tapi setelah orang bawa sepeda itu baru 100 meter dari rumah saya teriak, itu mencuri. Lalu polisi melihat, oh benar nih, sepeda ini tadi di situ lalu diambil, ya namanya orang ambil pasti dibilang pencuri. Padahalnya unsur pencurian itu sudah terpenuhi karena saya sudah menyerahkan, boleh. Karena kalau kita melihat pasal pencurian barang siapa dengan sengaja mengambil barang orang lain tanpa izin, artinya karena saya izin dia mengambil. Tapi karena itu lisan, lalu saya bisa mengubah pikiran menjadikan dia itu sebagai pelaku pencurian. Dalam kasus ini mungkin sama, clue-nya sama, modelnya sama, motifnya sama. Maka saya sangat sesali pada waktu itu harusnya, bukan saya mengkoreksi cara kerja lawyernya Nikita Mirzani, harusnya dalam waktu yang sama dia melakukan satu perlawanan dengan membuat laporan dengan cara seolah-olah mengungkapkan satu kebenaran bahwa saya speak up ini karena memang saya menjumpai produk ini bermasalah, sehingga di situ menjadi bargaining position. Dia coba menekan rekayasa terhadap Nikita, dia akan pikir 2 kali karena dalam posisi lain
dia sudah menjadikan dirinya sebagai terlapor dalam persoalan kualitas produk yang dia jualkan. Nah, inilah sebenarnya menurut saya dari awal, sejak awal kita diskusi dalam room bahwa ini ada semacam perjumpaan tindakan pidana ya. Misalnya, katakan menurut versi polisi, Nikita Mirjani melakukan satu pemerasan. Tapi buat saya adalah pertemuan atau perjumpaan tindak pidana. Kenapa perjumpaan? Ada yang disembunyikan atau ditutupin adalah kejahatan yang berdampak kepada seluruh konsumen Indonesia. Yaitu adalah apa? Produk itu. Kalau dia menyatakan bahwa Nikita sebagai pemerasan, dia juga harus dilaporkan sebagai penyalahgunaan usaha yang berdampak kepada konsumen, di mana produknya itu tidak melalui izin klinis atau penggunaan barang-barang yang sebenarnya tidak boleh digunakan dalam kosmetik. Nah, kalau ini dilakukan, saya yakin itu si pelapornya akan berpikir 2 kali untuk meneruskan laporan. Nah, ketika ada keresahan atau ada semacam bukan keresahan, berlebihan kata-kata itu. Ada keraguan saya pada waktu itu, lawyernya Nikita tidak menggunakan bargaining position, lalu muncul dengan gugatan. Lalu ada diskusi kemarin, mereka tanya, bagaimana? Apakah hasil gugatan itu bisa mempengaruhi dalam putusan pidana? Saya bilang, dalam tradisi peradilan pidana jarang case perdata bisa dijadikan pertimbangan dalam kasus pidana. Justru sebaliknya, tindakan pidana terbukti, gugatan perdata itu pasti. Karena dasar-dasarnya sudah terbukti dalam pidananya. Nah, dalam menurut saya, gugatan kemarin yang pertama, gugatan uang prestasi. Uang prestasi artinya ada yang mengingkari janji oleh pelapor terhadap Nikita. Apakah uang prestasi itu dituangkan dalam sebuah perjanjian? Kayaknya namanya gugatan ada 2 sifat. Gugatan melawan hukum, yang sifatnya tidak ada perjanjian, dan gugatan uang prestasi yang bersumber dari landasannya perjanjian. Nah, ini kan tidak ada perjanjian, kenapa digugat? Nah, ini mungkin dasar-dasarnya pertimbangan dari lawyer untuk mencabut kembali. Karena menurut saya, kalau saya menggunakan pemikiran hakim, saya tidak pernah akan terima gugatan model itu dengan argumentasi uang prestasi. Begitu, sementara dulu ya. Oke, terima kasih Pak Nyoman. Mungkin dari kawan-kawan yang ingin bertanya dengan Pak Nyoman, mumpung ada Pak Nyoman di sini, silakan Pak Roro. Selamat malam. Silakan Pak. Saya mau tanya dengan Pak Nyoman nih. Karena sudah masuk pokok perkara nih Bang. Nanti pada saat minggu depan, saksi pelapor itu yang pertama atau saksi ahli Bang yang harus hadir sebagai prinsipalnya itu Bang? Itu aja Bang. Ya, jadi di dalam hukum acara itu, karena tuntutan itu dilakukan oleh jaksa penuntut umum mewakili pelapor atau korban, maka dia harus membuktikan dalilnya, memperkuatkan dengan cara pembuktian saksi dan ahli. Biasanya saksinya harus dari pelapor dulu, saksi yang harus diadakan oleh jaksa. Lalu dalam tindak pidana juga bisa juga ada saksi yang meringankan untuk si tersangka Nikita Mirjani sudah masuk dalam berita acara. Itu juga terlebih dahulu jalan proses pembuktiannya. Jadi saksi itu adalah masuk dalam sidang pembuktian ya. Jadi saksi-saksi dulu semua. Ada juga saksi yang ada charge, saksi yang meringankan dari Nikita Mirjani. Terakhirnya baru ahli. Begitu Abang. Maksud saya secara prinsipal kan yang dirugikan dalam hal ini kan pelapor, yaitu langsung aja inisialnya RG. Apakah dia wajib hadir untuk diperiksa sebagai saksi korban pada saat nanti sesi minggu depan? Iya, wajib. Iya, dalam hukum acara itu wajib ya. Karena apa? Karena dia saksi korban itu yang mengalami secara langsung. Dia mengalami
klasifikasi saksi itu ya, korban itu, dia mengalami, dia merasakan, dia melihat, dan dia menyaksikan. Sementara saksi-saksi yang lain tidak mengalami langsung, karena bukan saksi korban. Maka saksi korban itu wajib dihadirkan dalam persidangan untuk memperkuatkan dalilnya dia. Kalau dia tidak hadir, artinya banyak hakim itu tidak memperoleh pemahaman-pemahaman yang bersumber dari korban. Nah, si korban